warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam, bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan sedang berjihad dan dalam keadaan husnul khotimah? Apakah kelak di akhirat masih dihisab tentang segala amal perbuatannya? Padahal di alam barzakh kan dia sudah disuruh istirahat. Begitu juga para nabi, apakah masih akan dihisab pula? Ya. Kalau Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka beserta orang-orang soleh. Beserta orang-orang soleh. Siapa? Mereka akan bersama orang-orang soleh dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Nah, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan syahid, misalnya dia sedang mencari, kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah, lalu dia saat keluar rumah itu niatnya mencari nafkah, niatnya mencari ilmu, niatnya silaturahmi, ternyata di perjalanan dia meninggal. Kata Rasul, dia itu syahid. Ya, termasuk juga siapa yang meninggal saat melahirkan, dia itu syahid. Nah, pertanyaannya, kalau orang yang meninggal dalam keadaan syahid, apakah tetap dihisab? Ya, tentu saja tetap dihisab. Hanya dia di saat meninggal itu dalam kondisi terbaik. Makanya kita selalu dianjurkan berdoa, wa tawaffana ma'al abror, di surat Ali Imran ayat 193. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Dan ya Allah, wafatkan kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksud beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, kita meninggal seperti saudara-saudaraku terdahulu yang juga dia meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan sedang engkau ridhoi. Lalu di surat Al-Ahqaf ayat 15, itu juga ada doa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Coba lihat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan ya Allah, saat wafat catat aku menjadi orang-orang yang saat meninggal itu dalam keadaan berserah diri kepadamu, dalam keadaan hatiku sangat rindu kepadamu. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta, doa agar kita husnul khotimah diantaranya di Al-Ahqaf ayat 15, juga di Ali Imran. Bagusnya Anda baca dari ayat 190 sampai dengan 194. Ya, ini bagus kalau Anda baca semuanya saja. Dari inna fi khalqis samawati wal ard, ya, sampai 194. Ali Imran. Nah, kalau orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, jadi dalam keadaan dia diridhoi Allah, orang yang sakit, dia sabar, dia tabah, lalu wafat. Jadi saat wafat itu, dia dalam keadaan dekat dengan Allah, dia sabar dengan segala penyakitnya. Nah, ini juga kategorinya husnul khotimah. Ada seorang guru sedang perjalanan menuju ke sekolah, mau mengajar, mengalami kecelakaan, meninggal, dia syahid. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang syahid itu tetap dihisab tidak? Tentu saja dihisab. Ya. Nah, hanya penghisabannya lebih ringan. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberi catatan amal dari kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan penghisaban yang sederhana, yang mudah, yang gampang. Jadi dihisab tidak? Dihisab, ya.
Orang yang mendapat catatan amal dari kanan, dengan kanan, dari arah kanan, dengan tangan kanan, itu isyarat bahwa dia itu akan mendapatkan kebaikan. Tapi apa? Dihisab tidak? Dihisab. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Dia akan dihisab dengan mudah. Diaudit langsung. Diampuni dosa-dosanya dan masuk surga. Karena sahabat-sahabat sekalian, sebelum masuk surga itu harus ada proses pengampunan dosa. Coba lihat di surat As-Saff ayat 12. Coba buka As-Saff ayat 12. Di situ kan jelas sekali, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Setelah Allah ampuni kesalahan, wa yudkhilkum, dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Ya. Jadi apa? Kunci surga dihisab. Lalu orang-orang yang mati syahid itu selain dihisab dengan mudah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahan. Jadi sebenarnya kita kudu sering memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang membuat kita masuk surga itu saat dosa-dosa kita diampuni. As-Saff ayat 12. Atau Anda lihat di surat An-Nisa ayat 41. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang harus kamu tinggalkan, nukaffir ankum, kami ampuni kesalahanmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. An-Nisa ayat 41, As-Saff ayat 12 itu menunjukkan bahwa kita semua akan dihisab, ya. Tapi bagi orang yang punya bekal yang bagus, termasuk orang yang husnul khotimah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan Allah sangat ridho kepadanya, tetap dihisab, tapi dengan hisab yang mudah, ya. Lalu Allah ampuni kesalahan-kesalahannya dan Allah masukkan ke dalam surga. Semoga kita semua termasuk kelompok yang ashabul yamin. Kita menerima catatan amal dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, sehingga kita semua dihisab dengan penghisaban yang mudah, yang ringan. Dan dengan begitu semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan membimbing kita semua dengan cinta dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.